Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semuanya, berbeda kembali lagi bersama Bag Adil. Bahagia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi beredar hari ini adalah berkenaan dengan kabar gembira untuk kawan-kawan pejuang ASN dari tenaga non SN atau honorer ini, karena ada informasi penting mengenai ciri-ciri tenaga honorer katanya ya yang dijamin lulus diangkat jadi P3K 2004 meski ada tahap tes katanya. Segera dapat nih pada bulan ini. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita ketik kopi gitu kan ya. Namun sebelum ke sana, Ariel akan mencoba menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya terhadap video Ma'akil di yang judulnya Menpan RB dan DPR pastikan tenaga non SN honorer 2 kategori ini katanya diangkat ya, dimana video ini diposting 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum subrek agar tetap subrek biar makin nanti semakin bersemangat lagi dalam berbagi informasi terbarunya kepada kawan semua. Pertama ada dari Bang Karkid 3 hour ago ya. Halo Bang, salam kenal dari Mang Arya gitu ya. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di channel Mang Akil gitu ya. Min, tenaga administrasi jasa LTA bisa di P3K tapi ada kartu K2. Iya ya. Ya sepengetahuan Mang Akil gitu ya. Kalau misalkan Abang memang sudah terdata dalam database, karena kuncinya itu adalah database gitu ya. Pertama ya, kepastiannya adalah kalau Abang sudah terdata dalam database BKN nih yang dan termasuk 1,7 juta ini ya, tahun 2022 ini ya, maka bisa dipastikan Abang bisa diangkat jadi ASN P3K tahun 2024 ini meski melalui CAT yang sifatnya formalitas itu gitu. Apalagi kategori 2 ya, berdasarkan informasi sebelumnya silakan Abang cek lagi gitu ya di video Ma'akil bahwa K2 itu diprioritaskan gitu kawan-kawan ya. Tapi untuk resminya nanti kita tunggu PP turunan aja dulu gitu ya, karena PP turunan ini sedang masih tahap penggodogan dan mungkin akan meluncur beberapa saat lagi gitu kan, karena hari ini sudah masuk bulan Juli ya, Juli, dimana saat ini pemerintah sedang fokus di CPNS dulu, SKD CPNS untuk sekolah kedinasan ya 2024, dan kemungkinan kalau P3K itu akan digelar Juli, kalau nggak Juli ya Agustus lah gitu kan ya. Pokoknya siapkan diri untuk menghadapi CAT-nya. Meskipun CAT ini adalah formalitas, tapi kawan-kawan tetap harus berusaha maksimal di sini dan juga berdoa. Kenapa? Karena CAT ini adalah kunci kawan-kawan mendapatkan NIP dan nanti kawan-kawan agar bisa langsung masuk ASN P3K full time ya, karena nanti arahannya akan mengantongi NIP semua ya, tapi dia akan diarahkan menjadi P3K full time dan part time gitu kawan-kawan. Itu saja barangkali Bang Karkid ya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan makin doakan semoga Abang lulus jadi ASN P3K tahun 2024 ini. Nah, informasi yang kita sampaikan dan kesempatan ini sebetulnya makin lansir dari www.ayobangdu.com. Untuk kawan-kawan yang belum subrek silakan subrek ke sana, karena biasanya website ini udah yang paling sering untuk menyajikan informasi terkait tenaga non ASN atau honorer ini. Informasi yang beredar saat ini adalah berkenaan dengan ciri-ciri katanya tenaga honorer yang dijamin lulus diangkat jadi P3K 2024 meski ada tahap tes. Segera dapat nih pada bulan ini. Ini diposting oleh Mbak Erpira Oktaviana Kurniawan pada hari Sabtu. Udah lama berarti ya, hari Senin jam 3. Nah, tidak masalah ya. Dan ini sejalan dengan apa informasi yang sudah Maki sampaikan beberapa hari yang lalu. Kita cek informasinya, dan untuk kawan-kawan yang penasaran silakan kawan-kawan meluncur ke kolom deskripsi Maki gitu ya. Karena biasa Maki menyatakan linknya di kolom deskripsi untuk memastikan nanti kawan-kawan kebenaran dari informasi yang diberikan ini gitu ya. Oke. Lengkong.com, tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K sesuai amanat undang-undang. Betul ya, karena ini adalah amanat undang-undang. Di pasal 66 ya dikatakan bahwa per Desember seluruh tenaga non SN ada apapun istilahnya itu katanya harus dituntaskan paling lambat Desember 2004. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menangani kawan-kawan semua atau menuntaskan kawan-kawan semua. Jadi artinya pemerintah memang mengakui keberadaan kawan-kawan karena telah memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa ini gitu kan ya. Itu dia. Nah, kalau sudah jadi undang-undang, nanti siapapun pemimpinnya itu pasti dilaksanakan kawan-kawan, nggak usah takut gitu. Namun saat ini sedang menanti PP turunan sebagai payung hukumnya gitu. Oke, tenaga honorer nanti akan diangkat menjadi melalui tes tahapan CES yang segera dibuka oleh pemerintah. Tuh segera, mudah-mudahan aja ya. Tetap harus melalui tes ya, CAT. Walaupun CAT di sini formalitas kawan-kawan, jangan lupa ya,
kawan-kawan untuk belajar, karena di sini ada perankingan yang akan menentukan kawan-kawan menjadi ASN P3K-nya itu full time atau part time dulu. Jadi harus belajar di sini, dan mungkin nanti ke depan akan ganti ya dengan soal-soal latihan gitu kawan-kawan. Kendati demikian, tenaga honorer dipastikan akan tetap diangkat menjadi P3K meskipun harus melalui tahap tes tuh. Ya memang CAT ini adalah formalitas ya kawan-kawan. Formalitas, nanti kawan-kawan yang ikut CAT ya, yang ikut CAT makanya di sini harus berdoa kawan-kawan agar berikan kesehatan, karena kawan-kawan nggak ikut CAT ya sulit untuk mendapatkan NIP. Jadi kawan-kawan yang ikut NIP yang ikut CAT itu nanti semua akan mendapatkan NIP kawan-kawan. Nah gitu. Jadi ini untuk memastikan nanti kawan-kawan tapi di sini ya untuk memastikan bahwa kawan-kawan itu memang tenaga non ASN atau honorer yang masih aktif sampai sekarang dan tak pernah berhenti, gitu maksudnya CAT itu. Oke. Dikutip dari YouTube TPR Parlemen Sabtu 29 Juni katanya, ini dia Pak Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI nih, Pak Junimat yang sering menyuruhkan tenaga non ASN ini ya, menegaskan bahwa tahap tes pada proses pengangkatan P3K hanya sebatas formalitas saja tuh kawan-kawan. Jadi sering ya disampaikan Pak Menpan RB juga, kemudian Kepala BKN PLT PKN Pak Haryono, bahwa CAT ini adalah formalitas. Jadi semuanya akan mengantongi NIP selagi kawan-kawan ikut CAT. Makanya di sini kawan-kawan harus ikut wajib semua. Karena CAT itu gerbang untuk kawan-kawan mendapatkan NIP ya. Kawan-kawan yang ikut CAT pasti akan mendapatkan NIP. Ya gitu. Kemudian nanti kalau lolos perankingan maka kawan-kawan akan diarahkan menjadi full time. Kalau belum, kawan-kawan akan diarahkan menjadi part time. Tapi nanti jangan khawatir, ketika ada ASN yang pensiun, maka kawan-kawan yang part time ini akan diarahkan menjadi full time dan akan indah pada waktunya. Gitu kan dia. Kemudian setelah itu tahap tes yang dilakukan juga bertujuan untuk memverifikasi tuh betul kan fiktif atau siluman. Jadi memang CAT-nya itu sebetulnya formalitas di sana karena memang untuk memastikan bahwa kawan-kawan itu masih aktif gitu kawan-kawan. Misalkan karena dari yang 1,7 juta sudah terdaftar itu ada kawan-kawan yang sudah pergi ke luar negeri, misalkan menikah gitu ya, gitu. Nah, dan sudah berhenti bagaimana dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya CAT ini memastikan bahwa kawan-kawan itu masih ada gitu kawan-kawan. Nah, apalagi kawan-kawan makanya tidak dibolehkan untuk kawan-kawan yang sudah berhenti lama katanya ya untuk ikut CAT ini. Jadi CAT kawan-kawan yang masih mengabdi lama ya dengan gaji yang kita terima sebesar sekarang ini, jangan khawatir gitu ya, walaupun kecil kemarin, maka pengabdian kawan-kawan akan segera diberikan kesejahteraannya nanti insya Allah, amin, mudah-mudahan ya. Kemudian beliau menyampaikan terkait dengan ujian tuh, saya pernah bertanya kepada kementerian dan kepala BKN, kok masih ada ujian katanya. Ternyata itu hanya untuk memperbaiki saja, formalitas saja supaya semua punya NIP, ujar Junimat tuh kawan-kawan. Nah ini jelas kan bahwa video mangke sebelumnya kawan-kawan sudah menyaksikan bahwa Pak Menpan RB dengan tegas menyatakan bahwa karena waktu itu memang ada desakan dari DPR, ya udahlah gak usah pakai tes katanya, langsung aja diangkat gitu katanya. Tapi Pak Menpan dengan tegas menyatakan bahwa tes di sini, CAT di sini sifatnya adalah formalitas gitu kawan-kawan. Formalitas ya. Tapi meskipun formalitas, kawan-kawan harus belajar gitu. Kenapa? Karena di sini ada perankingan yang akan menentukan kawan-kawan menjadi ASN P3K full time atau part time gitu kawan-kawan ya. Hal itu juga dilakukan untuk Kemenpan RB dan BKN bisa memverifikasi banyaknya tenaga honorer siluman tuh kawan-kawan, nyata banyak. Ya, jangan sampai gitu kawan-kawan ya. Tapi ini bukan urusan kita sebetulnya ya. Pemerintah juga tidak akan diam saja untuk menemukan, karena pada akhirnya kawan-kawan tidak ada kesuksesan sebetulnya dengan ada kecurangan gitu. Maka kawan-kawan jangan lakukan kecurangan sekecil apapun. Pokoknya kita andalkan kemampuan diri kita, yakin pada diri kita, kemudian yakin kepada doa-doa kita. Makanya dianjurkan untuk kawan-kawan menghadapi CAT nanti ya, ada bagusnya lama sebetulnya untuk kawan-kawan memaksimalkan usaha dan doa di sini kawan-kawan. Jangan percaya kalaupun ada menjanjikan, oh kamu akan lulus dengan bayar sekian juta, bohong itu kawan-kawan. Karena yang menentukan adalah kawan-kawan sendiri dan tentunya doa-doa kawan sendiri. Jadi harus lolos. Dan insya Allah akan mengantongi NIP kawan-kawan ya. Karena janji pemerintah seperti itu. Formalitas ini selagi kawan-kawan sehat nanti ya ikut CAT dapat NIP gitu kawan-kawan, gak usah bayar, gratis lah gitu. Lanjut. Adapun ciri-cirinya nih, honorer yang dijamin lulus itu diangkat menjadi P3K 24 itu meskipun harus melalui tahap tes katanya adalah satu, yaitu telah terdata dalam database BKN lagi-lagi itu kawan-kawan ya. Jadi seperti yang sering Maki sampaikan bahwa mereka harus terdata dalam database, ada database BKN.
Dan selain database ini kawan-kawan harus lolos Perpa. Tapi ada berita gembiranya kemarin bahwa hampir semua lolos Perpa kawan-kawan. Berarti kawan-kawan yang kemarin tidak memberikan keterangan fiktif ya berarti lolos, alhamdulillah, mudah-mudahan gitu ya. Itu. Ini kabar gembira tuh kawan-kawan ya. Tinggal sekarang maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya untuk memperbanyak baca, untuk memperbanyak doa juga. Bangun di sepertiga malam, tahajud gitu ya, minta, karena doa di sepertiga malam itu mustajab kawan-kawan. Yang punya istri minta doa sama istri, yang punya suami minta doa sama istri, suami sama anak, terutama yang masih ada ibunya berdoa, minta karena doa ibu, karena doa ibu tidak tertolak. Pokoknya seperti itu, lakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah nanti semua itu akan mengantarkan. Kadang kita misalkan tidak tahu jawaban dari suatu soal, kita akan menjawab A padahal jawaban yang kuncinya itu B, tiba-tiba hati kita diarahkan menjadi B. Kan bisa seperti itu dengan doa itu ya, karena tidak ada yang bisa berbuat takdir kecuali doa gitu kan kawan. Jadi doa itu yang mustajab dan akan mampu menembus batas-batas penghalang lain sebagainya gitu kan dia, insya Allah ya. Selain itu, Jumat Girsang juga mengungkapkan ciri-ciri lain dari tenaga honorer yang akan menjadi PDKK, yaitu mereka yang sudah bekerja selama 5 tahun tanpa terputus. Tuh lagi-lagi ya, sesuai dengan apa yang disampaikan pada video sebelumnya. Ya besar kemungkinan untuk yang kawan-kawan 5 tahun lebih besar peluang. Jadi ini maksudnya akan ada prioritas gitu ya, prioritas ini kemungkinan ada masuk prioritas masuk di PP turunan nanti gitu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kabar gembira untuk kawan-kawan yang lebih mengabdinya lebih dari 5 tahun, karena ini akan menjadi prioritas kan untuk bisa lolos jadi SNP3K tahun 2024 ini. Jadi ada afirmasi nanti gitu skornya. Amin, mudah-mudahan ya. Kesepakatan dan sudah masuk dalam kesimpulan di rapat Komisi 2 katanya, termasuk Menpan RB dan juga BKN, bahwa semua tenaga honorer tanpa terkecuali harus sudah diangkat paling lambat Desember 2040. Iya, karena ini sudah jadi amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2004. Makanya sudah bahasa sendiri ini ya, 2003 maksudnya ya. Di pasal 66 dikatakan bahwa semua tenaga honorer dan istilah lainnya apa itu katanya harus sudah tuntas per Desember 2004. Dan bahkan semenjak diberlakukan undang-undang ini, pemerintah daerah dilarang merekrut kembali tenaga honorer. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memang akan fokus kepada kawan-kawan yang sudah mengabdi itu. Kawan-kawan. Bagaimana dengan honorer yang betul terdata? Ya berarti bisa ikut serta di CPNS jalur umum gitu ya. Dengan syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus tuh. Alhamdulillah ya, kabar gembira nih untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi, yang selama ini menanti-nanti misalkan adanya ke pengakuan dari pemerintah, saatnya nih kawan-kawan untuk menerima balasannya. Makanya nanti amanat dari pesan dari Maki gitu ya, ketika sudah lolos jadi SNP3K 2004 ya, kawan-kawan jangan harus menjadi ASN pelayan publik yang benar-benar gitu, jangan ingin dilayani gitu ya. Salah besar kalau kawan-kawan ingin jadi ASN ingin dilayani, justru harusnya melayani, karena ASN itu adalah pelayan publik gitu kan kawan. Layani masyarakat, bukan pemerintah ya, bukan melayani pemerintah ya, tapi melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan ya, mau si putih, si kaya, si hitam ya. Semua pokoknya tanpa beda-bedakan warna kulit dan lain sebagainya, termasuk agama juga. Kawan-kawan hal bagai garda terdepan untuk menuju persatuan dan kesatuan gitu kan kawan. Dan karena fungsinya ASN itu adalah perekat nomor 1 juga gitu. Sementara itu Mardani Ali Sera selaku anggota ini beda tuh sama ya, bahwa tenaga honorer juga akan mendapat, ini sudah sampai ke Lemake. Memang Pak Mardani juga selain Pak Jumat Girsang, Pak Mardani juga salah satu anggota dewan yang sering menyerukan tenaga honorer ini. Ya beliau menyampaikan bahwa semua akan mengantongi NIP katanya tuh kawan-kawan ya, seperti yang sudah disampaikan di video Maki sebelumnya. Dikutip dari Instagram Mardani Ali Sera nih kawan-kawan, silahkan follow juga ya. Nih Pak Mardani nih, Sabtu 29 Juli Mardani Ali Sera mengatakan bahwa tenaga honorer yang telah terdaftar di BKN, database BKN nih, direncanakan mendapatkan pada Desember tuh. Lagi-lagi kawan-kawan, semua sejalan ya, antara anggota dewan, semua BKN, kepala TPLT BKN gitu, dan Menpan, semua sejalan bahwa kawan-kawan akan dituntaskan paling lambat ya Desember 2024 gitu kawan-kawan. Jangan khawatir lah, sekarang udah masuk bulan 7 ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 7 ya, tinggal 5 bulan lagi paling telat gitu kawan-kawan. Mau kapan pun itu CAT-nya gak apa-apa, yang penting kawan-kawan mengantongi NIP ini gitu ya. Kawan-kawan, semakin lama semakin bagus betul kawan-kawan persiapan diri menghadapi CAT-nya gitu. Semua honorer yang terdaftar di BKS insya Allah Desember 2024 semua dapat nomor induk, dan K2 tadi ya akan diprioritaskan katanya kawan-kawan tuh. Kabar gembira untuk kawan-kawan yang masuk K2 juga, dan termasuk yang lainnya yang nanti kemungkinan akan masuk di PP turunannya gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, baru itu saja dulu informasi yang bisa disajikan dalam kesempatan ini oleh Maki. Jika ada kawan-kawan yang mau ditanyakan dan diskusikan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan Maki akan coba bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. See you next episode. Berkatuh.